Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, video ini saya buat untuk teman-teman yang kemarin tidak sempat mengikuti perkuliahan di Microsoft Teams bersama dengan teman-teman yang lainnya. Hari ini materi kita di mata kuliah teori dan praktek siaran radio. Ada satu materi yang akan kita bahas hari ini, yakni mengenai peralatan produksi siaran radio. Nah, teman-teman, untuk membuat sebuah siaran radio, baik itu yang tradisional maupun yang berbasis internet atau yang lebih kita kenal dengan streaming, dibutuhkan tim yang solid juga peralatan produksi untuk siaran, teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa komunikasi siaran radio adalah proses transmisi dari pengirim atau sender yang terdiri atas tim produksi di studio radio kepada penerima atau receiver, atau kalau di dalam hal ini adalah audiens, khalayak atau pendengar, pada geografi tertentu dengan beragam situasinya. Adapun standar peralatan pada produksi siaran radio pada umumnya, yakni yang tradisional maupun yang berbasis media baru, akan kita bahas pada materi hari ini, teman-teman. Jadi sekitar ada 12 alat yang biasanya digunakan. 12 alat ini kemudian nanti dibagi untuk yang penyiaran tradisional, tadi seperti yang saya sampaikan, dan dibagi juga untuk peralatan yang biasa digunakan untuk teman-teman siaran radio yang streaming atau radio yang berbasis internet, radio yang ada pada media baru. Yang pertama peralatannya yang teman-teman tidak asing, saya yakin adalah mixer. Kalau teman-teman ke lab kita di lantai 2, yang kita gunakan mixer hampir sama lah seperti yang ada di gambar ini. Fungsinya apa teman-teman mixer? Mixer itu berfungsi sebagai pencampur suara dari beberapa input audio yang sudah tersedia. Jadi teman-teman bayangannya, mixer itu fungsinya kalau ada suara dari narasumber, suara dari penyiar, suara dari input musik yang ada di CPU teman-teman, penyiar, itu yang masuk ke dalam mixer. Nah, nanti di mixer ini baru digabungkan, diolah, agar suaranya menjadi lebih jernih lagi untuk bisa disiarkan. Saya rasa teman-teman beberapa sudah sangat tidak asing dengan penggunaan mixer. Dan mixer pun teman-teman ada yang manual seperti ini, ada juga mixer yang software atau yang bisa kita install di dalam PC kita. Yang kedua, teman-teman ada antena. Apa fungsi antena? Yakni pengantar gelombang elektromagnetik ke udara. Yang ideal dalam sebuah penyiaran radio itu sekitar 20 sampai 25 meter di atas permukaan laut, teman-teman. Itu tinggi antena radio. Terutama ini sangat dibutuhkan untuk radio-radio yang tradisional. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada PC, personal komputer atau laptop. Tentu saja sekarang hal ini sangat penting ya. Fungsinya apa? Untuk input suara. Kemudian di dalam laptop juga kita dapat menginstal aplikasi pemutar suara, kemudian aplikasi edit suara, kemudian ketika kita bersiaran ada beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan seperti Raduga, Zara, itu juga yang kemudian diinstal ke dalam personal komputer kita. Nah, teman-teman, nanti di pertemuan ini juga akan saya jelaskan bagaimana prosesnya mulai dari bersiaran menggunakan mic, kemudian masuk sampai siarannya bisa sampai ke antena dan bisa kita dengarkan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sudah disediakan. Selanjutnya yang keempat, teman-teman, ada yang namanya transmitter. Kita juga punya nih di laboratorium transmitter. Fungsinya apa, teman-teman? Transmitter ini adalah pemancar yang di dalam transmitter ini terdapat namanya ada exciter dan RF amplifier. Nah, alat-alat ini fungsinya untuk mengubah suara menjadi gelombang elektromagnetik. Jadi suara yang ada dari PC tadi, yang dari laptop, kemudian yang dari suara penyiar, masuknya kan lewat mic. Nah, suara itu masuk ke dalam mixer. Mixer itu dikembalikan lagi kepada PC tadi, nanti kabel dari PC itu masuknya ke transmitter. Jadi dari suara tadi berubah menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, kabel tadi sampai kepada antena. Dia masuk ke antena, si gelombang elektromagnetiknya ini
di kabelnya naik sampai ke antena yang paling tinggi, kemudian dipancarkan ke udara supaya kita bisa dengar bersama si siaran yang berupa suara tadi berubah menjadi gelombang elektromagnetik sampai kepada kita kembali menjadi suara lagi. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf. Selanjutnya, peralatan produksi radio yang selanjutnya adalah software siaran, teman-teman. Kalau di SEC rasa-rasanya sih pakainya Raduga atau Zara Studio. Nah, di antaranya ada Raduga, Zara Studio, Virtual Digi Software, Radio Digi Software, Sam Broadcaster, dan lain-lain. Bentukannya nanti selainnya akan saya tampilkan di dalam materi ini juga. Kemudian peralatan yang selanjutnya, teman-teman jangan lupa ada headphone untuk mendengarkan ya. Alat dengar yang berfungsi sebagai panduan bagi penyiar untuk mengukur kualitas radio. Oh, ini suaranya terlalu nyaring misalkan. Oh, ini suaranya agak kurang. Supaya lebih fokus dan tidak ada gangguan-gangguan dari yang lain, teman-teman diusahakan ketika menyiar itu menggunakan headphone. Yang paling ideal adalah headphone yang besar seperti ini. Adapun earphone ya boleh-boleh saja digunakan, tapi dipastikan adalah suara luar itu tidak masuk. Fokus kepada input yang ada pada penyiar, ada pada narasumber maupun pada isi, seperti itu. Selanjutnya ada mikrofon, tentu saja ini hal yang sangat penting juga ya. Alat pengubah gelombang bunyi suara menjadi gelombang listrik yang kemudian menyalurkan melalui pengeras suara. Atau dari mic ini tadi, masuk ke mixer tadi ya, mixer kemudian masuk ke CPU atau langsung masuk ke transmitter, nanti baru siarkan seperti itu teman-teman. Selanjutnya alat komunikasi, ini juga penting ya sekarang teman-teman, walaupun radio yang tradisional itu bersifat satu arah atau pending ya feedbacknya, tapi dengan adanya bantuan alat komunikasi, ini dapat menghubungkan antara si penyiar ke audiens atau kepada pendengarnya. Biasanya kan banyak banget tuh ya teman-teman program-program radio yang melibatkan audiensnya untuk entah mau request lagu, entah programnya curhat, entah ingin kuis, dan lain-lain. Alat komunikasi, alat penghubung antara penyiar dan bisa jadi menghubungkan kepada narasumber. Kalau teman-teman ingat, ada satu program di RRI Yogyakarta itu yang melibatkan dosen-dosen prodi KPI terutama di dalam program siarannya. Saya lupa judulnya. Intinya para dosen itu tidak datang ke RRI tapi siaran dengan menggunakan telepon. Jadi ada penyiarnya, kemudian telepon salah satu dosen sebagai narasumber, kemudian dia siaran di sana, talk show seperti itu. Nah, alat penghubung antara penyiar dan narasumber dan atau audiens untuk melihat umpan balik atau ya untuk bersiaran tadi, alat komunikasi. Ini ada beberapa software siaran radio teman-teman. Yang teman-teman bisa lihat di sini ada namanya Raduga. Ini sederhana sekali ya tampilannya. Di sini ada list musiknya. Kemudian di sini kalau teman-teman mau input, ada di sini. Ini lagu yang sedang berjalan. Ini lagu yang sebelumnya. Ini lagu yang setelahnya. Di sini juga terlihat sudah menit keberapa. Jadi penyiar bisa menyesuaikan masuk dia harus siaran kapan, lagunya mau selesai kapan, itu terlihat di dalam aplikasi software siaran radio. Selain Raduga, teman-teman di sini ada namanya Zara Studio. Hampir sama ya, modelnya juga sederhana. Intinya di sini ada lagu yang sedang diputar, ini lagu selanjutnya, ini list lagu yang sudah dipilihkan. Tidak hanya lagu ya teman-teman yang dimasukkan. Intinya konten siaran baik itu bisa jadi iklan, bisa jadi smash, bisa jadi intro, bisa fade in, fade out, semuanya masuk di dalam sini. Nah, ini untuk inputnya. Ada lagi, ini tadi, virtual DJ. Ini lebih kompleks lagi ya teman-teman. Ini untuk input lagu dan lain-lain. Aplikasi lain misalkan ini tampilannya Radio DJ. Ya saya tampilkan ini dengan harapan ketika nanti teman-teman magang di radio atau mungkin teman-teman ada yang punya interest untuk melanjutkan atau menjadi penyiar radio, ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang setidaknya teman-teman pernah lihat sebelumnya seperti itu. Ini namanya Radio DJ. Selanjutnya
software siaran radio ada Sam Broadcaster, ini juga tampilannya agak mirip tadi ya, Zara dan Radika. Nah, setelah itu teman-teman kita lanjut peralatan produksi lain. Kalau yang tadi yang sudah saya tampilkan ada mixer, kemudian ada antena, kemudian ada PC, kemudian ada alat komunikasi, ada earphone, ada mikrofon. Kita lanjut, ini ada yang sekarang untuk, kalau tadi yang tradisional mayoritas, kalau yang sekarang alat apa sih yang digunakan untuk produksi program radio tapi yang berbasis internet? Bisa pakai smartphone, bisa pakai tablet. Nah, dalam perkembangannya, segala bentuk aplikasi dapat juga dijalankan pada tablet dan smartphone. Nggak perlu pakai PC lagi nih, misalkan, tapi udah berubah ke tablet atau smartphone. Ya udah disambungkan saja kabelnya di mic, sambung ke mixer. Mixer pun bisa sekarang di download ya di tablet atau smartphone ini. Pun aplikasi-aplikasi tadi untuk penyiar radio juga bisa di-download di tablet atau smartphone teman-teman. Selanjutnya, peralatan berupa software adalah edit audio atau software produksi. Tentu saja ketika teman-teman siaran butuh ada yang namanya memasukkan background misalkan, ada yang namanya memberi tune in, tune out, ada fade in, fade out, ada namanya stringer, ada namanya smash, ada namanya iklan, dan lain-lain. Untuk dijadikan menjadi satu program yang utuh. Dengan apa? Dengan ini, software edit audio. Oh, ada suara narasumbernya harus masuk. Ada suara penyiar satu, ada suara penyiar dua, mungkin kalau tandem. Itu dieditnya dengan menggunakan software edit audio atau software untuk produksi program audio, teman-teman. Di antaranya ada Full Edit Pro, di sini ada Adobe Audition, Audacity, WebSource, Webpad, PowerSound Editor, Presonus Studio One, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada Spotify. Nah, sekarang teman-teman dengan menggunakan smartphone atau tablet, kita bisa mengunduh alat untuk mendengarkan atau memutar suara di radio. Untuk mendengarkan podcast di antaranya Spotify, Podcast, Castbox, SoundCloud, Google Play, radio juga RRI.net, dan lain-lain. Dan terakhir, alat yang sekarang biasanya kalau radio tidak hanya kita dengarkan secara tradisional ya, yang saya sempat singgung tadi, kita juga bisa menguploadnya di internet. Dengan apa? Streaming. Oh, kita butuh laman website untuk memutarkan konten-konten program radio kita, teman-teman. Ada Jogja Streamer, ada tunein.com kalau di Indonesia, radio online, Radio Indonesia, dan hampir semua website radio yang bersangkutan dengan radio tersebut. Nah, ini ada beberapa tampilan dari software edit audio atau software produksi. Yang paling sering teman-teman dengar atau yang paling sering teman-teman gunakan, saya rasa mungkin di sini ada Full Edit Pro. Pun saya juga menggunakan Full Edit Pro, dan yang paling sering saya sih Adobe Audition ya. Selainnya di sini ada beberapa yang ada gambar ini nih, suaranya ya. Ini suaranya yang masuk. Ini ada beberapa input sepertinya. Kemudian di sini ada Audition, teman-teman. Ini juga suara yang masuk, suara 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Selanjutnya ada software namanya Audacity. Ini cukup sederhana ya. Ini input suara 1, ini input suara 2. Seperti itu. Selanjutnya ada WebSource, sama audio editor juga. Jadi dia memasukkan berbagai macam input audio, kemudian ya entah mau dipotong, entah mau ditambah, entah mau dicepatkan, entah mau dilambatkan, itu bisa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi software ini. Kemudian ada Webpad, kemudian ada PowerSound Editor, dan ini ada Studio One, Presonus. Ini yang paling mudah yang bisa di-upload juga, namanya Anchor ya.
Nah, tadi untuk software. Kemudian untuk pemutar suara, baik itu radio dan podcast, juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh, teman-teman. Dengan majunya teknologi, semakin banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan yang tersedia pada PC, laptop, tablet, dan smartphone yang bisa diunduh. Nah, aplikasi ini umumnya berjalan dengan bantuan internet. Ya, peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk baik siaran maupun mendengarkan yang basisnya media baru atau internet. Salah satunya nih podcast, keluaran dari Apple ya, Mac. Selanjutnya Spotify, Castbox, SoundCloud juga bisa ya, teman-teman. Teman-teman bisa ngupload, bisa download, bisa mendengarkan. Google Play, dan kalau yang tidak asing punyanya RRI ya, RRI Net. Aplikasi-aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk mendengarkan podcast atau program audio. Selanjutnya, ada pun tadi yang sempat saya singgung, biasanya yang dekat dengan websitenya. Ada server penyedia pemutar suara, radio, dan podcast. Adapun server penyedia, ada yang pada halamannya barengan dengan radionya, ada juga yang bikin website masing-masing. Ada yang bersama-sama, misalkan kalau yang bersama kayak Jogja Streamers. Semua radio di Jogja yang berbasis atau yang menggunakan siarannya dengan internet ada di Jogja Streamers. Di sini yang kelihatan apa nih? Suara Gama, Daunisi, Jis FM, Reco Buntung, kemudian Geronimo. Dan di bawahnya masih banyak lagi ya teman-teman. Silahkan dilihat Jogja Streamers kalau yang lagi kangen Jogja ya, mau dengerin radio silahkan dibuka. Selanjutnya tunein.com sama. Di bagian bawah sini ada tampilan-tampilan radio-radio mana yang ingin teman-teman dengar. Radioonline.com ya. Di sini ada Roja, Ardan, Prambors, Indika FM, Delta. Kalau ini tidak hanya di Jogja, kalau Jogja Streamers tadi cuma ada di Jogja. Suara Muslim, Rema, Sonora, Cosmo, Smart FM, El Sinta. Ini juga sama, radioindonesia.org. Banyak sekali ya radio-radio yang juga mengembangkan tidak hanya di tradisional saja, tapi ini tadi merambah ke dunia internet. Nah, kalau ini penyedia jasa pemutar radio yang bersama dengan websitenya. Jadi Ardan punya website, kemudian ada tombol play di sana. Kalau di play, ya udah muterin apa yang sedang disiarkan. Prambors salah satunya, contohnya. Nah, itu beberapa aplikasi server-server penyedia pemutar suara dan lain-lain. Teman-teman silahkan bisa dieksplor sendiri ya lebih dalam. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, di sini ada skema koneksi peralatan produksi radio seperti yang saya sampaikan tadi. Alat-alatnya ini ada banyak. Terus gimana sih prosesnya berjalannya supaya menjadi sebuah siaran radio yang terpadu lah ya bahasanya untuk buat program, untuk membuat konten siaran audio. Yang pertama, yang ada di paling dekat dengan kita, ini tape player zaman dulu ya, menurut sumbernya yang dari buku Mas Duki itu. Ada tape player, CD player, mikrofon, headphone, dan komputer. Yang di bawah ini fungsinya, teman-teman, adalah sebagai input ya. Tape player, CD player, mikrofon, headphone, dan komputer. Kecuali headphone, ini fungsinya untuk mendengarkan. Tapi ya sama fungsinya, input audio juga. Dari input masuk ke mixer, tadi teman-teman masih ingat ya, dicampur suaranya ini. Kemudian masuk ke pemancar atau transmitter. Jadi dari input suara masuk ke mixer. Mixer itu digabungkan, jadikan lebih baik lagi lah intinya suaranya. Masuk ke pemancar, dari suara berubah ke gelombang elektromagnetik kalau di pemancar. Masuk antena, tadi melalui kabel ya pastinya. Masuk antena kemudian dihantarkan tinggi sekali, disiarkan melalui udara, kemudian masuk kepada pesawat radio penerima. Ini untuk radio yang konvensional teman-teman. Intinya ada input masuk ke mixer,
kemudian mixer disampaikan kepada pemancar, pemancar ke antena, dan kemudian masuk kepada radio penerima, baik itu radio yang secara langsung bentukannya ataupun radio yang ada di mobil yang biasanya mungkin sekarang banyak sekali orang-orang yang mendengarkan radio melalui mobil. Nah, saya harap materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komentar di e-learning-nya ya, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan saya hari ini. Saya akhiri perkuliahan ini, semoga bermanfaat. Intinya teman-teman ada beberapa peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan dalam proses produksi siaran radio. Tadi sudah disampaikan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Sampai ketemu lagi di Jogja.